Halo semuanya, dalam video sebelumnya, kita telah membahas bagian pertama dan kedua dari buku On the True Doctrine, A Discourse Against the Christians, yang ditulis oleh Celsus. Dalam bagian tersebut, Celsus memberikan pengantar dan kritik terhadap asal-usul iman Kristen. Jika kalian belum menonton video tersebut, silakan tonton setelah menonton video ini ya. Di video kali ini, kita akan membahas bagian ketiga dari buku Celsus. Dalam bagian ini, Celsus mengutip kata-kata orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus untuk menyerang iman orang-orang Kristen, khususnya terhadap orang-orang Kristen Yahudi pada masa itu. Oleh karena itu, bagian ini sangat menarik. Kita akan melihat bagaimana orang Yunani yang bukan Kristen mengutip perkataan orang Yahudi yang juga bukan Kristen untuk menyerang orang-orang Kristen. Jadi, sekali lagi saya ingin mengingatkan, serangan Celsus terhadap iman Kristen ini sangat berbahaya. Teman-teman Kristen yang imannya belum kuat tidak disarankan untuk menonton video ini. Jika kalian penasaran ingin menonton, saya sarankan untuk menontonnya bersama pembimbing rohani kalian, sehingga bisa menjadi bahan diskusi yang menarik. Baiklah, mari kita mulai, ya. Seruan kepada orang-orang Yahudi. Sekarang saya berbicara kepada orang-orang Yahudi yang telah meninggalkan iman leluhur mereka, tersesat dan dengan konyolnya tertipu oleh Yesus ini, hingga menjadi asing terhadap warisan mereka sendiri. Kata seorang Yahudi kepada mereka, "Mengapa kalian, hai warga Israel, meninggalkan hukum leluhur kita dan menjadi budak kekuasaan orang ini yang baru saja kita bicarakan sebelumnya? Kalian telah tertipu, kalian telah meninggalkan Israel demi nama lain. Ketika kami menghukum Yesus ini yang telah menipu kalian, kalian pun meninggalkan hukum. Atau apakah kalian ingin mengatakan bahwa kalian memulai dari hukum para leluhur? Tapi mengapa memulai dari agama Yahudi? Bagaimana kalian dapat meremehkan asal-usul di mana kalian sendiri mengklaim berakar? Atau bisakah kalian menyebut asal-usul lain bagi doktrin kalian selain hukum kami? Bukankah benar bahwa para nabi kita sendiri berbicara tentang dewa di antara manusia? Yohanes, yang kalian hormati sebagai nabi, adalah seorang Yahudi. Dan mengenai doktrin yang menjadi inti kepercayaan kalian, kepercayaan bahwa orang mati dibangkitkan dan bahwa dewa akan mengadili yang benar dan yang tidak benar, agama kalian tidak mengajarkan sesuatu yang baru. Marilah kita melihat Mesias kalian. Yesus, menurut tulisan kalian, menjalankan semua perayaan dan adat istiadat Yahudi. Ia bahkan mengambil bagian dalam pengorbanan kita. Apakah ini ciri khas anak dewa? Dewa kalian ini sombong. Ia mengatakan banyak kebohongan. Ia adalah penghujat dan pencemaran hari Sabat. Yang paling buruk, ia berhasil meyakinkan kalian untuk mengikutinya dalam tindakan-tindakannya yang menghujat dan penuh kebohongan. Atau setidaknya, mereka di antara kalian yang tampaknya siap untuk tertipu. Ia adalah pembohong, karena meskipun kadang-kadang menghormati bentuk lahiriah dari pengamatan kita, ia tidak ragu untuk meninggalkannya demi kenyamanan. Sunat, perayaan bulan baru, perbedaan antara yang najis dan yang tidak najis. Semua ini dilakukan dengan tujuan licik untuk memenangkan hati orang-orang Yahudi, hanya untuk menyesatkan mereka setelahnya. Orang yang akan menghukum orang-orang yang tidak benar akan datang dari dewa, dan pada hari itu, betapa kalian akan membenci Yesus ini. Lihatlah dewa kalian. Bagaimana mungkin kalian menganggapnya sebagai dewa? Padahal kenyataannya ia tidak bersemangat untuk secara terbuka menunjukkan apapun yang ia klaim akan lakukan. Setelah ia diadili, dihukum, dan diputuskan untuk dihukum, di mana kami menemukannya? Bersembunyi, berusaha melarikan diri. Bukankah ia bahkan dikhianati oleh orang-orang yang dengan naif ia sebut murid-muridnya? Jika ia adalah dewa, mungkinkah ia akan melarikan diri? Akankah ia membiarkan dirinya ditangkap? Terlebih lagi, akankah seorang dewa, seorang penyelamat seperti yang kalian katakan dan anak dari Yang Maha Tinggi dikhianati orang-orang yang telah diajar dan berbagi segalanya dengannya? Betapa absurd doktrin yang kalian pilih. Bahkan seorang jenderal yang layak dihormati tidak akan pernah menerima pengkhianatan dari ribuan yang ia pimpin. Bahkan seorang kepala perampok yang memimpin sekelompok penyamun pun tidak akan diserahkan oleh orang-orang yang ia coba pimpin. Tetapi Yesus, ia dikhianati oleh mereka yang paling dekat dengannya, mereka yang ada di bawah otoritasnya, dan ia tidak memerintah seperti seorang jenderal yang baik,
Ketika ia telah memperdaya murid-muridnya, ia tidak mendapatkan rasa hormat dari pengikutnya, bahkan tidak sampai tingkat rasa hormat yang dimiliki para perampok terhadap pemimpin mereka. Saya bisa terus berbicara dalam garis pemikiran ini, menunjukkan banyak hal tentang kehidupan Yesus yang tidak tercatat dalam tulisan kalian sendiri. Memang, apa yang saya ketahui sebagai kenyataan dan apa yang diceritakan oleh murid-muridnya adalah dua hal yang sangat berbeda. Namun, biarkan saya melewatkan detail-detail ini. Marilah kita abaikan pengkhianatan dari murid-muridnya dan gagasan tidak masuk akal bahwa Yesus telah meramalkan semua yang akan terjadi padanya, upaya yang jelas untuk menyembunyikan fakta-fakta yang memalukan. Namun, jangan kita lewatkan ini. Tulisan-tulisan para murid hanya memuat fakta-fakta tentang Yesus yang memberi kesan baik pada peristiwa dalam hidupnya. Seolah-olah seseorang berkata dari satu sisi mulutnya bahwa seorang pria itu benar, sambil sekaligus mengakui bahwa pria itu adalah pelaku kejahatan. Atau, dengan kata lain, menunjukkan bahwa seseorang adalah pembunuh sambil mengatakan dia suci. Atau saat mengatakan dia bangkit, justru membuktikan bahwa dia mati. Dan kemudian, di atas semuanya, mengklaim bahwa dia telah meramalkan semuanya. Kalian mengakui bahwa Yesus menderita dan mati, daripada mengatakan, seperti yang mungkin kalian katakan, bahwa dia hanya tampak seolah-olah menanggung penderitaan itu. Namun, bukti apa yang kalian tunjukkan untuk menyarankan bahwa dia telah mengantisipasi penderitaan ini? Dan jika dia pada satu titik adalah orang mati, bagaimana mungkin dia bisa menjadi makhluk abadi? Menurut saya, setiap dewa atau roh, atau dalam hal ini, setiap manusia yang masuk akal, yang mengetahui sebelumnya apa yang akan terjadi padanya, akan berusaha sangat keras untuk menghindari nasib seperti itu. Maksud saya, jika dia mengetahui sebelumnya siapa yang akan mengkhianatinya dan siapa yang akan menyangkalnya, tampaknya mereka akan takut padanya sebagai dewa, dan dengan pengetahuan itu, salah satu dari mereka tidak akan mengkhianatinya, dan yang lainnya tidak akan menyangkalnya. Tetapi, seperti yang kalian ceritakan, mereka berdua mengkhianati dan menyangkalnya tanpa memikirkan hal itu sama sekali. Jika orang-orang bersekongkol melawan seseorang yang mengantisipasi konspirasi mereka dan mengatakan hal itu kepada mereka secara langsung, para pengkhianat seperti itu biasanya akan mundur dari pengkhianatan mereka dan waspada setelahnya. Namun, saya menyimpulkan bahwa hal-hal ini tidak terjadi pada Yesus, karena telah diramalkan. Itu sama sekali tidak mungkin. Tidak, fakta bahwa hal-hal itu terjadi menunjukkan hal sebaliknya, yaitu bahwa hal-hal tersebut sama sekali tidak terduga. Dia tidak meramalkan itu. Tidak mungkin membayangkan bahwa mereka yang sudah mendengar tentang tindakan mereka dari Yesus akan tetap melaksanakan niat mereka. Tetapi mungkin kalian akan berargumen, dia meramalkan semua ini karena dia adalah dewa dan mengetahui hati serta pikiran para pengikutnya. Dan apa yang dia ketahui sebelumnya harus terjadi. Jika memang demikian, bahwa hal-hal ini terjadi sesuai dengan niat ilahinya dan dengan pengetahuannya sebelumnya, maka kita juga harus menyimpulkan bahwa Yesus, Sang Dewa, menyesatkan murid-murid dan para nabinya sendiri. Mereka yang makan dan minum bersamanya, sejauh mereka menjadi jahat dan pengkhianat. Tetapi jika dia adalah dewa, bukankah seharusnya dia berbuat baik kepada manusia, terutama kepada mereka yang mengikutinya? Menurut pendapat saya, seseorang yang berbagi makanan dengan orang lain tidak akan berniat membuat orang itu mengkhianatinya. Terlebih lagi jika orang pertama itu adalah dewa. Apakah kita kemudian harus mengatakan, sebagaimana ajaran kalian, bahwa dewa sendiri adalah dalang konspirasi? Bahwa dewa makan bersama manusia hanya untuk menjadikan murid-muridnya pengkhianat dan pelaku kejahatan? Hal-hal yang terjadi pada Yesus sangat menyakitkan. Pastilah mustahil baginya untuk mencegah penderitaan itu. Tetapi jika benar bahwa dia mengetahui sebelumnya apa yang akan terjadi, bahkan merencanakannya sejak awal, mengapa dia digambarkan meratap dan menangis, memohon kepada dewa untuk memberinya kekuatan menghadapi kematian? Mengapa dia berseru, "Bapa, jika saja cawan ini dapat berlalu dariku." Sungguh dewa yang luar biasa, yang takut terhadap apa yang seharusnya dia taklukkan. Jelas bagi saya bahwa tulisan-tulisan orang Kristen adalah kebohongan, dan dongeng-dongeng kalian tidak cukup baik dirancang untuk menyembunyikan fiksi yang mengerikan ini. Saya bahkan pernah mendengar bahwa beberapa dari para penafsir kalian
Seolah-olah baru saja keluar dari kedai minuman, menyadari ketidakkonsistenan ini dan, dengan pena di tangan, mengubah tulisan-tulisan asli 3-4 atau bahkan beberapa kali lebih banyak, agar dapat menyangkal kontradiksi itu ketika menghadapi kritik. Mari kita lanjutkan serangan Yahudi ini terhadap orang-orang Kristen. Kali ini dengan memandang para nabi yang, menurut orang Kristen, telah meramalkan kisah Yesus sebelumnya. Ramalan-ramalan yang sama ini dengan mudah dapat diterapkan kepada ribuan orang lain selain Yesus. Karena para nabi kita mengatakan bahwa yang akan datang, Mesias, adalah seorang pangeran besar. Dia akan menjadi penguasa dunia ini dan pemimpin bangsa-bangsa serta pasukan-pasukan. Dari sini jelas bahwa para nabi tidak meramalkan seseorang yang rendah seperti Yesus ini. Seorang pria yang berhasil menjadikan dirinya anak dewa melalui tipu daya, kebohongan, dan kisah-kisah yang paling tidak masuk akal. Seorang anak dewa yang sejati, seperti matahari yang menerangi dunia dengan terlebih dahulu menerangi dirinya sendiri, seharusnya pertama-tama menampakkan dirinya sebagai dewa yang sejati. Namun orang-orang Kristen memunculkan Yesus ini tidak hanya sebagai anak dewa, tetapi juga sebagai logos. Bukan logos yang murni dan suci yang dikenal oleh para filsuf, ingatlah, tetapi jenis logos yang baru, seorang manusia yang berhasil membuat dirinya ditangkap dan dieksekusi dalam keadaan yang paling memalukan. Si penyombong dan tukang sihir yang kalian sebut logos ini unik karena memiliki garis keturunan manusia. Orang-orang yang mengarang garis keturunan ini sangat bersikeras bahwa Yesus adalah keturunan dari manusia pertama dan dari raja orang Yahudi. Istri seorang tukang kayu miskin tampaknya tidak tahu bahwa dia memiliki sekelompok leluhur yang begitu mulia. Mereka semua disembunyikan sampai waktunya bisa dimanfaatkan. Sungguh dewa yang luar biasa, si penyombong dan tukang sihir ini, yang tidak melakukan satu tindakan pun yang ilahi, yang bahkan tidak mampu melawan oposisi manusia, atau menghindari bencana yang mengakhiri hidupnya dengan kehinaan. Menurut kisah kalian, orang yang menjatuhkan hukuman kepadanya tidak mengalami nasib seperti Pentius, yang menjadi gila atau terkoyak berkeping-keping. Sebaliknya, Yesus membiarkan dirinya diejek, dihiasi dengan jubah ungu, dan dimahkotai dengan duri. Mengapa anak seorang dewa ini tidak menunjukkan secercah pun keilahiannya dalam kondisi seperti itu? Mengapa dia menolak membebaskan dirinya dari rasa malu, setidaknya menunjukkan keberanian dan membela kehormatan dirinya sendiri atau kehormatan ayahnya? Tetapi apa yang dia katakan ketika tubuhnya direntangkan di kayu salib? Apakah darah ini bukanlah ikor seperti yang mengalir di pembuluh darah orang-orang yang diberkati? Ketika haus, dia meminum dengan rakus dari spons yang penuh dengan cuka dan empedu, tidak menahan hausnya dengan kesabaran ilahi. Namun kalian yang menyebut diri kalian sebagai orang-orang percaya sejati, berani mengkritik kami, orang-orang Yahudi, karena kami menolak mengakui orang ini sebagai dewa, atau mengakui bahwa dia mengalami penderitaan ini demi kebaikan umat manusia, agar kita semua dapat terhindar dari hukuman. Apakah kalian lupa bahwa selama dia hidup, Yesus ini tidak meyakinkan siapapun, bahkan murid-muridnya sendiri, tentang keilahiannya, dan dia dihukum dengan cara yang memalukan karena penghujatannya. Seandainya dia adalah dewa, dia seharusnya tidak mati, jika hanya untuk meyakinkan orang lain sekali dan untuk selamanya bahwa dia bukan pembohong. Tetapi dia mati. Tidak hanya itu, dia mati dengan cara yang hampir tidak dapat dianggap sebagai contoh bagi manusia. Dia juga tidak bebas dari kesalahan seperti yang kalian bayangkan. Bukan hanya dia miskin, dia juga pengecut dan pembohong. Mungkin kalian, orang-orang Kristen, akan mengatakan bahwa setelah gagal meyakinkan manusia di bumi tentang keilahiannya, dia turun ke neraka untuk meyakinkan mereka di sana. Dalam semua keyakinan ini, kalian telah ditipu. Namun kalian terus dengan keras kepala mencari pembenaran untuk absurditas yang kalian jadikan doktrin. Jika doktrin inti kekristenan layak diuji, mengapa kita tidak bertanya-tanya apakah setiap orang yang dihukum adalah malaikat yang bahkan lebih besar daripada Yesus ilahi kalian? Maksud saya, mengapa tidak benar-benar kehilangan rasa malu dan mengakui bahwa setiap perampok, setiap pembunuh yang dihukum, bukanlah perampok atau pembunuh melainkan seorang dewa? Dan mengapa? Karena dia telah memberitahu kelompok perampoknya sebelumnya bahwa dia akan berakhir dengan nasib buruk, dan mati sebagai orang mati. Kasus kalian menjadi semakin sulit, karena bahkan para muridnya sendiri tidak percaya kepadanya saat dia mengalami penghinaan.
Mereka yang telah mendengar dia berkhotbah dan diajari olehnya, ketika melihat bahwa dia menuju masalah, tidak tetap bersamanya. Mereka tidak bersedia mati demi dia, atau menjadi martir untuk perjuangannya. Mereka bahkan menyangkal pernah mengenalnya. Namun, berdasarkan contoh dari para pengkhianat awal itu, kalian mendasarkan iman kalian, dan menyatakan kesediaan untuk mati. Ketika saya bertanya argumen apa yang kalian gunakan untuk menunjukkan bahwa orang ini adalah anak dewa, kalian menyatakan bahwa kematiannya dimaksudkan untuk menghancurkan bapa kejahatan. Tetapi bukankah ada orang lain yang dihukum dengan cara yang sama memalukan? Mengapa kematian mereka tidak mengakhiri kejahatan? Atau apakah kalian akan mengatakan bahwa dia adalah anak dewa, karena dia menyembuhkan orang lumpuh dan buta, dan, seperti yang kalian nyatakan, membangkitkan orang mati? Namun, untuk sejenak meninggalkan Yahudi kita berpikir, bukankah hal semacam ini adalah inti dari sihir dan tipu daya? Seperti yang dikatakan orang Kristen sendiri, Yesus sendiri berbicara tentang pesaing-pesaing yang masuk ke dalam pertarungan dengan para pengikutnya. Orang-orang jahat dan penyihir, yang akan melakukan keajaiban yang sama persis, hanya di bawah pengawasan setan. Bahkan Yesus mengakui bahwa tidak ada yang secara eksklusif ilahi tentang melakukan tanda-tanda ini. Bahwa hal-hal itu sama mudahnya dapat dilakukan oleh orang-orang jahat. Dengan demikian, dalam mengakui kemampuan ini pada orang lain, dia tanpa sengaja membuktikan bahwa pertunjukannya sendiri adalah kebohongan. Astaga, bukankah itu argumen yang konyol untuk menganggap bahwa berdasarkan karya-karya yang sama, satu orang adalah dewa sementara pesaingnya hanyalah penyihir? Mengapa kita harus menyimpulkan dari argumen kalian bahwa para penyihir lebih buruk daripada dewa kalian? Jika kita mengambil kesaksian Yesus tentang kekuatan mereka secara serius, dia sendiri telah mengatakan bahwa karya-karya semacam itu bukanlah hasil dari sifat ilahinya, melainkan hasil dari penipu dan pembohong. Tapi mari kembali ke Yahudi kita yang skeptis. Biarkan dia mengajukan pertanyaan kepada rekan-rekannya yang baru saja berpindah ke agama Yesus ini. Apakah kepercayaan kalian didasarkan pada fakta bahwa Yesus ini sebelumnya mengatakan bahwa dia akan bangkit kembali setelah kematiannya? Bahwa cerita kalian mencakup prediksi-prediksi tentang kemenangannya atas kubur? Baiklah, biarkan itu dianggap benar. Untuk saat ini, mari kita asumsikan bahwa dia meramalkan kebangkitannya. Apakah kalian tidak tahu tentang banyaknya orang yang telah menciptakan kisah serupa untuk menyesatkan pendengar yang sederhana? Dikatakan bahwa Zamolxis, pelayan Pitagoras, meyakinkan orang-orang Scythia bahwa dia telah bangkit dari kematian setelah bersembunyi di sebuah gua selama beberapa tahun. Dan bagaimana dengan Pitagoras sendiri di Italia? Atau Rhampsinitus di Mesir? Yang terakhir ini omong-omong dikatakan telah bermain dadu dengan Demeter di Hades dan menerima serbet emas sebagai hadiah darinya. Nah, siapa lagi? Bagaimana dengan Orpheus di antara orang-orang Odrisia, Protesilaus di Thessalia, dan di atas semua itu, Herakles dan Theseus? Tetapi terlepas dari semua kisah kebangkitan ini, kita harus dengan cermat mempertimbangkan pertanyaan tentang kebangkitan tubuh sebagai kemungkinan yang diberikan kepada manusia. Tidak diragukan lagi, kalian akan dengan bebas mengakui bahwa kisah-kisah lain ini hanyalah legenda, seperti yang terlihat bagi saya. Tetapi kalian akan melanjutkan dengan mengatakan bahwa kisah kebangkitan kalian, puncak tragedi kalian ini dapat dipercaya dan mulia. Saya kira kalian akan mengatakan bahwa gempa bumi dan kegelapan yang menyelimuti bumi saat kematiannya membuktikan bahwa dia adalah seorang dewa. Dan meskipun dia tidak menerima tantangan untuk turun dari salib atau melarikan diri dari para penganiayanya saat dia masih hidup, dia tetap mengalahkan semuanya dengan bangkit dari kematian dan menunjukkan tanda-tanda hukumannya, tangan yang tertusuk dan sebagainya, kepada orang lain. Tetapi siapa yang benar-benar melihat ini? Seorang wanita yang histeris seperti yang kalian akui, dan mungkin satu orang lain, keduanya tertipu oleh ilmu sihirnya, atau begitu terhanyut oleh kesedihan atas kegagalannya sehingga mereka berhalusinasi bahwa dia bangkit dari kematian semata-mata karena harapan kosong. Kesalahan dalam membedakan fantasi dari realitas seperti ini tidaklah jarang. Kenyataannya, hal itu telah terjadi pada ribuan orang. Sama mungkinnya, wanita-wanita yang tertipu ini ingin mengesankan orang lain yang sudah cukup bijak untuk meninggalkannya, dengan menyebarkan halusinasi mereka sebagai penglihatan. Setelah berhasil membuat beberapa orang percaya, tidak sulit bagi api takhayul ini untuk menyebar.
Jika Yesus ini benar-benar berusaha meyakinkan siapapun tentang kekuatannya, bukankah seharusnya dia pertama-tama menampakkan diri kepada orang-orang Yahudi yang memperlakukannya dengan buruk, kepada para penuduhnya, bahkan kepada semua orang, di mana-mana? Atau lebih baik lagi, dia bisa saja menghindari kesulitan untuk dimakamkan dengan menghilang saja dari salib. Pernahkah ada seorang perencana yang begitu tidak kompeten? Ketika dia masih hidup, dia tidak dipercaya, tetapi dia berkhotbah kepada semua orang. Setelah kebangkitannya, tampaknya ingin membangun iman yang kuat. Dia memilih untuk menampakkan diri hanya kepada satu wanita dan beberapa sahabat. Ketika dia dihukum, semua orang melihatnya. Namun setelah bangkit dari kubur, hampir tidak ada yang melihatnya. Orang-orang Kristen senang mengatakan bahwa Yesus ingin tidak diperhatikan. Dan mereka menunjuk pada bagian-bagian dalam kitab suci mereka di mana Yesus memerintahkan agar setan dan orang-orang yang telah disembuhkannya diam. Namun sekali lagi, mereka bertentangan dengan diri mereka sendiri, mengutuk orang-orang Yahudi karena gagal mengenali Kristus. Jika dia ingin tidak diperhatikan, mengapa suara dari surga terdengar, menyatakan dia sebagai anak dewa? Jika dia tidak ingin diperhatikan, lalu mengapa dia dihukum dan dieksekusi? Setidaknya tampaknya dia ingin pengikutnya tahu mengapa dia datang ke bumi. Namun Yesusmu tidak memberitahu pengikutnya tentang rahasianya, dan ini menimbulkan ketidakpercayaan mereka. Ini bukan tebakanku sendiri. Saya mendasarkan apa yang saya katakan pada tulisan-tulisan kalian sendiri yang saling membantah. Dewa mana yang pernah hidup di antara manusia yang menawarkan ketidakpercayaan sebagai bukti ketuhanannya? Dewa mana yang hanya muncul kepada mereka yang sudah mencari kemunculannya kembali dan bahkan tidak dikenali oleh mereka? Jenis dewa yang harus kalian jawab adalah yang menumpuk cacian kosong kepada pendengarnya dengan mengancam mereka dengan malapetaka karena salah paham tentang hal-hal yang tidak pernah dijelaskan dengan jelas kepada mereka. Yang jelas adalah bahwa Yesus ini hanyalah seorang manusia, dan lebih banyak menjadi alasan untuk tidak percaya pada kebangkitan daripada berpegang teguh pada doktrin nenek moyang kita, yang mengatakan bahwa adalah kekuasaan dewa untuk membangkitkan orang dari kematian. Demikianlah kata orang Yahudi kita kepada sesama bangsa mereka yang tertipu. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari video ini? Pertama, kita mendapatkan konfirmasi dari Celsus bahwa Yesus sudah dianggap sebagai Dewa Tuhan atau Allah oleh orang Kristen pada abad kedua, jauh sebelum konsili Nisea. Dan inilah poin utama keberatan dari Celsus dan orang-orang Yahudi pada masa itu, karena Yesus dianggap sebagai Dewa Tuhan atau Allah. Selain itu, kita juga melihat bahwa orang-orang Yahudi dan Yunani yang tidak percaya tidak menyangkal bahwa Yesus memang disalibkan. Mereka juga tidak bisa menyangkal bahwa ada orang-orang yang bersaksi melihat Yesus bangkit dari kematian, menunjukkan bekas luka di tangannya akibat hukuman dan sebagainya. Mereka hanya menuduh bahwa itu adalah halusinasi. Tentunya teman-teman Kristen pernah mendengar lagu yang mengatakan bahwa kubur yang kosong membuktikan dia hidup. Maksudnya adalah ini. Kematian Yesus adalah fakta sejarah yang tidak bisa disangkal. Seperti yang Celsus katakan, ketika Yesus dihukum mati, semua orang melihatnya. Tetapi setelah bangkit dari kubur, hampir tidak ada yang melihatnya. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, tentu orang-orang Yahudi yang cerdas dan Celsus bisa dengan mudah membantahnya dengan menunjukkan di mana kuburnya, di mana jasadnya. Namun, mereka tidak bisa membuktikan di mana tubuh Yesus berada. Jadi, apa yang dikatakan oleh Celsus dan orang-orang Yahudi yang ia kutip adalah pemikiran skeptis dari mereka yang tidak percaya. Mereka berpikir bahwa kekristenan itu tidak masuk akal, dan menurut saya itu adalah hal yang wajar. Ketika saya belum percaya, saya juga memiliki pemikiran yang sama seperti Celsus. Nah, saya tidak akan berkomentar lebih lanjut. Saya tidak akan menjawab keberatan-keberatan dari Celsus dan orang Yahudi pada abad kedua. Saya berharap teman-teman Kristen dapat menjawabnya sendiri, atau mungkin menjadikannya topik diskusi dengan kelompok belajar Alkitab, atau membahasnya dengan pembimbing rohani kalian. Untuk teman-teman non-Kristen yang menonton video ini, saya ingin mengatakan bahwa sekarang kalian telah melihat bahwa keberatan kalian terhadap kekristenan bukanlah hal yang baru. Semua keberatan kalian terhadap kekristenan sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Namun, iman Kristen tetap bertahan hingga saat ini. Celsus tidak bisa melihat bahwa Yesus sang dewa yang menderita
pada akhirnya akan menaklukkan Roma tanpa pedang, sekitar 200 tahun setelah ia menulis buku ini. Menaklukkan Roma dan memerintah dunia adalah gambaran Mesias yang diimpikan setiap orang Yahudi. Namun ketika seseorang melakukannya, mereka menolaknya, hanya karena ia tidak menaklukkan dengan pedang seperti yang mereka bayangkan. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Di video berikutnya, kita akan membahas bab berikutnya yang lebih seru lagi. Jadi jangan lupa untuk berlangganan saluran ini jika Anda belum berlangganan, agar Anda mendapatkan notifikasi saat video baru dirilis. Tuhan Yesus memberkati Anda. Kata Maria, Yesus bangkit di pagi hari Minggu itu. Maut telah dikalahkannya, kubur kosong jadi bukti. Kata murid, Yesus bangkit pada hari yang ketiga, memperlihatkan dirinya, makan dan minum bersama. Aku tidak percaya, belum kulihat sendiri, dan mencucukkan jariku pada tangan dan lambungnya. Di hari itu Yesus datang, 8 hari kemudian, berdiri di dalam ruangan, buktikan bekas lukanya. Sekarang aku percaya, telah kulihat sendiri, dan mencucukkan jariku pada tangan dan lambungnya. Dia bangkit dari kematian, Tuhan dan Dewaku yang hidup, Sang Raja semesta alam, Juru selamat dunia. Sekarang aku percaya, telah kulihat sendiri, dan mencucukkan jariku pada tangan